Lalu gue kagum banget sama salah satu videografer asal Indonesia yang emang wah banget lah dari karya-karyanya. Dan sekarang akhirnya gue ketemu sama dia. Wih, bersama. So, gue barusan diajak kolaborasi sama salah satu tiktokers namanya Rofi. Follow dia kalau misalnya kalian mau. Dimana dia ngomongin gadget, dia ngomongin bagaimana cara bikin konten via handphone doang. Jadi kemarin itu gue ketemu konten dia di TikTok, terus gue komen, terus ternyata dia realize gue siapa, terus DM-an, terus kita akhirnya mikirnya yuk kolaborasi yuk, akhirnya kita kolaborasi. Nah tapi uniknya adalah bukan pas kita huntingnya, tapi uniknya adalah pas kita in between hunting. Sebelum gue cerita lebih jauh, gue pengen kalian komen dulu di bawah. Menurut kalian tuh umur gue berapa sih? Jangan curang. Dia ngomong gitu bahwa gimana umur 20-an? Karena dia itu masih umur 19. Gue bingung gitu, emang gue terlihat sebagai 20-an? Terus dia bilang, iya sih lu terlihat sebagai 20-an. Terus gue bilang, gue udah 30 lagi. Terus dia kaget gitu. Terus dia nanya sesuatu, lu ada advice gak buat anak yang umur 20-an? Jadi itu topik video ini, 20-an. Apa sih yang gue bisa kasih advice ke anak-anak umur 20? Jujur gue berasa gue nggak tepat untuk kasih advice untuk anak umur 20. Tapi gue bisa cerita apa yang gue pelajarin saat umur 20. Gue emang bikin post di Instagram gue seperti ini. Apa aja yang gue belajar pas umur 20. Dimulai dari nomor 1, pengen nyari social status. Di umur 20-an itu kita benar-benar lagi pengen banget dapat validasi bahwa kita tuh keren, kita tuh make it. Apalagi dengan Instagram sekarang makin banyak fiturnya, ada TikTok juga. Orang tuh pengen banget dapat validasi di sosial media. Pelajaran kedua yang gue ambil, cinta itu bukan apa yang gue pikir pas gue teenager. 20-an itu unik, apalagi late 20s ya. Dimana itu satu fase yang orang-orang defaultnya kalau ketemu gue sama cewek gue adalah kapan nih naik ke pelaminan, kapan nih meritnya. Dan biasanya kita juga punya default adalah ya kita masih nyantai lah bro, kita slow aja. Tapi kalau ditembak kayak, wah lu kayak gitu lu berarti gak cinta sama dia. Ya kita bilang ya kita cinta kok gitu loh. Tapi entah kenapa norma masyarakat atau at least di lingkarannya gue, 20-an apalagi late 20s ini adalah norma untuk orang menikah. Kalau lu gak nikah di 20-an itu aneh. Kalau kita ngomongin pernikahan, marriage yang gue baca-baca atau gak dari video ini ngomong, itu tuh sebenarnya cuma gara-gara dua keluarga yang menikahkan dia punya ahli waris untuk menjaga mereka punya kekayaan masih di dalam mereka punya pohon keluarga. Gue tau lah namanya sejarah, namanya internet. Ya itu kan belum tentu benar bro, gue ngerti itu. Asumsi itu benar kan berasanya gimana kan terhadap pernikahan aja datangnya dari hal-hal seperti itu. Nah jadi gue berasa kayak bukan pernikahannya tuh yang penting tuh. Jadi bukannya masalah cinta atau gak cinta, tapi gue rasa pertanyaan yang harusnya ditanya pas kita mau lanjut ke ajang pernikahan, menurut gue adalah, do you wanna grow old with her or him? Lu mau lanjut usia sama dia atau enggak gitu? Bukan masalah cinta atau nggak cinta. Karena cinta itu abstrak kan, kayak lu nggak tahu, kayak orang-orang cuma bisa bilang you can feel it, tapi abstrak. Gue berasa decision merit atau nggak merit tuh bukan masalah cinta atau nggak cinta, tapi more like, do I wanna be associated with this partner forever? Ketiga, most problem doesn't matter, at least in my world. Atau mungkin di first world. Di 20-an banyak banget kadang-kadang kita berasa kalau misalnya ada sesuatu yang gak sesuai dengan kita punya keinginan, kita berasa kayak wah gitu loh. Bisa marah gara-gara hal-hal yang kita bilang hal-hal kecil. Gue berasa itu gak matter gitu loh. Problem itu, ya orang kelaparan, itu problem. Tapi kalau misalnya kopi jatuh ke gue punya iPhone, apakah itu problem? Menurut gue itu bukan problem gitu loh. Itu cuma situasi. Dan dimana harusnya itu jangan sampai mempengaruhi harinya gue. Yang gue anggap problem-problem ini sebenarnya bisa layaknya software, bisa gue debug secepatnya. Tapi entah kenapa 20-an berasanya pengen memperbesar masalah-masalah seperti ini gitu. Hal-hal kecil dibuat besar. 4, lingkaran lu tuh pengen terlihat atau terdengar pintar. Gue gak tahu lingkaran lo pada, tapi entah kenapa kalau di 20-an itu, terutama early 20s, semua orang sekitar gue pengen kayak already make it kan. Relate ke poin nomor 1. Contohnya kalau misalnya kita lagi hangout, terus ada diskusi apa, lu kelihatan ada karakter-karakter yang pengen membuktikan bahwa dia tuh paling alpha. Kayak mereka pengen terlihat mereka tuh tahu semuanya. Tapi ingat, there's difference between knowing and understanding. Tahu sama mengerti tuh dua hal yang berbeda. Jadi buat orang-orang yang suka memaksakan mereka punya point of view, jangan
di-engage lama-lama. Tahu mereka punya motif itu bukan secara objektif, tapi secara subjektif bahwa diri mereka tuh paling bener. 5, gue berasa bahwa self-image di umur 20-an itu sangat berpengaruh dengan kita punya circle. Jadi kalau kalian notice kan banyak banget tuh umur 20 yang ngomong bahwa wah gue lagi ada quarter life crisis lah, gue lagi ada high stress work environment lah, gue lagi ada mental health issues, gue lagi depressed, which is itu semua mungkin emang ada benarnya juga gitu. Tapi gue rasa yang mereka kurang tuh adalah pandangan diri mereka secara independen ke diri mereka sendiri. Saat lu punya self image itu terlalu bergantung dengan lingkaran lu berasa lu harus memuaskan mereka, lu berasa lu harus cater ke mereka karena lu udah heavily invested in them. Nah itu tuh toxic. Advice gue adalah coba latih diri lu untuk be comfortable with your own skin. Gak apa-apa kok kalau gak dapat validasinya mereka. 6. Fokus itu overrated. Gue tahu lu pasti banyak banget dong orang ngomong bahwa lu harus fokus. Umur 20 tuh harus megang satu hal doang, gak boleh banyak-banyak. Karena lu harus bener jago di satu hal ini, baru lu boleh pindah ke hal lain. Gue nggak dismiss fokus. Gue cuma bilang itu overrated. Pas orang-orang bilang bahwa kita harus fokus, apakah itu ke subjek ke mereka punya perasaan atau benar objektif? Gue berasa being a multidimensional player is a good thing. Gue ngeliat ini sebagai Venn diagram aja. Contoh ada fotografi, ada videografi gitu. Kalau gue bisa gabungin dan gue ada di asirannya, itu bagus kan? Jadi the idea of kalau lu nggak fokus, lu nggak bisa achieve mastery, gue berasa itu nggak fair. Gue berasa gue bisa achieve mastery dalam asiran tersebut. Argumennya adalah orang berasa itu nggak boleh tuh, karena itu nanti malah jadi kompleks, lu malah bingung, malah overwhelmed. Gue berasa itu tantangannya kan, bahwa sesuatu yang kompleks ini gue bisa simplify. So do you man, do you. 7. Bisnis itu buat rational people, buat logical people. Di 20-an ini kalian bakal banyak kesempatan untuk bisnis dengan teman-teman kalian. Dan ingat, bisnis dan teman itu dua hal berbeda. Being a good business partner sama being a good friend itu bener dua hal yang berbeda. Kalian harus berani call out kalian punya teman. Dan walaupun itu jeopardize kalian punya relationship sebagai teman, tapi jangan sampai itu jeopardize kalian punya bisnis. Jadi kalau misalnya kalian nggak siap untuk mempertaruhkan kalian punya pertemanan, menurut gue jangan bikin bisnis bareng. 8. Small decision bisa jadi big outcome. Jadi orang mikirnya adalah gue harus decide sesuatu yang big, yang signifikan gitu loh, buat dapat big outcome. Tapi menurut gue kagak. Contoh paling gampang gym lah. Orang-orang bilang bahwa yes gue butuh nge-gym 5 kali seminggu gitu loh. Menurut gue itu decision yang salah. Cara yang simple dulu aja. Contoh, gue bangun jam 6 pagi. Atau setiap jam 6 pagi gue ganti baju. Hal-hal yang simple dulu aja gitu. Gak usah ngomong bahwa lu setiap pagi nge-gym 5 kali buat apa gitu. Cari sesuatu yang gampang, habis itu baru work your way up. 9. Follow your passion itu sekali lagi it's a very bad advice. Kalau ngomongin passion, ngomongin heart, ya kalau misalkan mendadak udah gak passion lagi gimana? Kalau misalkan hati lu pada gak di sana lagi gimana? Quit gitu? Lu harus expect bahwa namanya profesi itu emang susah. Bakal ada feeling untuk nyerah. Bosen tuh pasti bakal selalu ada. Jadi jangan follow your passion. Mendingan lu kejar lu punya North Star yang bener-bener lu pengen banget achieve dalam waktu 5, 4, 3, 2 tahun. Apapun nih goal yang kalian set. Setelah kalian set itu punya North Star, try to love the process. Prosesnya lama. Nggak ada yang instan. Instan aja butuh waktu kan. Terakhir, coba hindari nonsense discussion. Ini berkorelasi dengan lingkaran teman kalian. Kalau kalian berasa kalian lagi ada di diskusi yang dimana kok nih orang kok ngomongnya selalu subjektif banget ya, itu tuh karena mereka tuh udah belief. Belief sama truth itu hal yang berbeda. Kebenaran sama kepercayaan tuh dua hal yang berbeda. Kalau orang udah percaya something, mereka bakal ngomong itu terus. Dan nggak ada gunanya kalian coba diskusi ke orang-orang yang megang kepercayaan. Thought exercise-nya gini. Kalian ada di sports event, semuanya believe bahwa itu udah out of bounds, udah keluar. Tapi ada kenyataan nih, ada truth nih. Pas di replay, ternyata belum keluar. Ingat, orang yang udah percaya sesuatu, dia remove diri dia dari semua progres yang dia bisa dapat di sesuatu tersebut. Ini hal-hal yang gue belajar saat gue umur 20. Kalau kalian ada penambahan, langsung komen aja di bawah. Anggap ini sebagai referensi kalian. Jangan benar-benar kalian terima mentah-mentah. Coba proses. Coba kontekstualize ke kalian punya keadaan. At the end,
Mau bagaimanapun kalian antisipasi, 20-an itu pasti banyak kesalahan. Kesalahan yang kalian merasa, sayang ya gue gak gini, sayang ya gak gitu. No regrets. Gue ngeliat gue punya pos ini pun, gue bangga ke 20-nya gue. Gue kalau misalnya bisa ngomong, hey you, Agus in 20s, you doing a very good job. Tanpa ada pengalaman gue di umur 20 ini, gue gak bisa jadi gue yang sekarang. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in the next video. Bye-bye.